Pak Zidan, sopir suamiku selama 10 tahun ini ingin mengatakan rahasia kepadaku saat hari pensiunnya. Pak Zidan, ini teh dan suplemen untukmu. Lalu ini juga. Pak Zidan, kamu adalah orang yang jujur. Menjadi sopir Jason, gak pernah sedikit pun ada masalah. Tanda terima kasih dariku. Bu Indah, selama 10 tahun ini, terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kalau nanti ada kesulitan, jangan sungkan menghubungiku ya. Bu Indah, di bagasi mobil Tuan ada kompartemen rahasia. Sebaiknya kamu cek dulu. Di bagasi ada kompartemen rahasia. Sayang, kenapa bagian ini menonjol? Gak apa-apa, itu karena ban serep. Ayo, jangan sampai ibu menunggu. Malam ini ada jamuan, aku gak pulang. Jamuan seperti ini, Jason hadiri 3 kali dalam seminggu. Dulu aku gak pernah memikirkannya. Tapi begitu kepercayaan retak, angin bisa memperlebar celahnya. Pak Zidan bukan orang yang suka ikut campur. Selama 10 tahun menjadi sopir Jason, dia gak pernah membocorkan sepatah kata pun. Tapi hari ini dia sengaja mengatakan itu padaku. Di bagasi mobil Tuan ada kompartemen rahasia. Sebaiknya kamu cek dulu. Berarti isi kompartemen itu sudah lama mengganjal di hatinya. Sampai-sampai dia merasa bersalah kepadaku. Dokumen. Villa Danau nomor 1, luas 380 meter persegi. Pemiliknya Yasmin Frost. Selama 3 tahun, setiap bulan tanggal 15, selalu ada transfer 80 juta. Penerimanya juga tetap. Sayang, aku menunggumu dan baik kita. Jadi, ini rahasia di bagasinya. Aku menjadi istri yang setia. Tapi ternyata dia sudah punya wanita simpanan selama 3 tahun. Rumah, uang bulanan, gak ada satupun yang kurang. Lily, kamu sedang luang? Iya, aku baru selesai sidang. Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Yasmin Frost, aku ingin tahu secara rinci hubungan antara dia dan juga Jason. Kenapa belum tidur? Aku menunggumu. Kalau nanti aku pulang malam lagi, tidur duluan saja. Wangi parfum ini, dulu aku mengira berasal dari klien wanita. Tapi sekarang sepertinya klien wanita yang ditemuinya setiap minggu itu pasti Yasmin. Kabarnya grup Logan baru saja mendapatkan proyek di kawasan strategis. Nilai perusahaannya diperkirakan menembus 8 triliun. Itu cuma pencapaian biasa bagi grup Logan. Aku yakin, di bawah kepemimpinanku, grup Logan akan segera menjadi 8 triliun. 10 tahun yang lalu, saat memulai bisnisnya, aku mengeluarkan seluruh tabunganku sebanyak 3 miliar sebagai modal awalnya. Winda, aku tahu ini seluruh tabunganmu. Jangan khawatir. Seumur hidup, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku gak akan pernah mengecewakanmu. Dulu saat awal merintis perusahaan, aku yang begadang menyusun anggaran dasar perusahaan untuknya. Bahkan klien besar pertamanya juga kudapatkan lewat relasiku. Setiap dokumen penawaran, aku bantu mengkoreksinya sampai jam 3 pagi. Winda, kamu itu istriku. Apa yang kumiliki, itu milikmu juga. Namamu dicantumkan sebagai pemegang saham atau enggak, memangnya apa bedanya? Jason, selama 10 tahun aku mempercayaimu dengan tulus. Dan ini
Balasan yang kuterima. Minggu depan ulang tahun ibuku yang ke-60. Kamu yang siapkan ya. Baiklah. Jangan terlihat murah seperti dulu. Carikan hotel yang lebih bagus. Untuk menunya, terserah kamu saja. Aku mengerti. Oh iya, aku akan dinas keluar kota 3 hari. Nanti malam gak usah menungguku pulang. Baiklah. Hati-hati di jalan. Winda, aku sudah menyelidikinya. Yasmin, 26 tahun, mantan staf administrasi di grup Logan, mengundurkan diri 3 tahun lalu. Sekarang tinggal di Villa Danau nomor 1, gak punya pekerjaan tetap. Tapi dia punya 1 Porsche Cayenne dan juga 1 villa. Keduanya dibeli dalam 6 bulan terakhir. Sumber dananya berasal dari rekening pribadi Jason. Selain itu, saat ini dia sedang hamil 8 bulan. 8 bulan. Aku dan Jason sudah menikah selama 10 tahun. Dokter bilang kualitas spermanya kurang baik dan menyarankan bayi tabung. Dia bilang itu merepotkan dan lebih baik mengikuti kehendaknya saja. Ternyata dia malah mendapatkan anak dengan wanita lain. Winda, jangan gegabah dulu. Aku gak gegabah. Aku mau cerai. Kamu mau langsung hadap Jason? Enggak. Jangan sampai dia curiga dulu. Kamu membantuku melakukan satu hal. Katakan saja, aku ingin kamu menyelidiki seluruh struktur kepemilikan saham dari grup Logan, termasuk perjanjian nomine saham, struktur perusahaan luar negeri, dan juga rekening tersembunyi. Aku ingin tahu semuanya. Sebenarnya berapa banyak aset yang sudah dia pindahkan. Apa kamu serius? Tentu saja. Selama 10 tahun aku sudah seperti pembantunya. Mulai sekarang, aku mengambil kembali hakku. Selama menunggu hasil penyelidikan, aku bertemu Jason yang seharusnya di luar kota. Dia dengan semangat berjalan menemani Yasmin. Tapi aku gak peduli dengan semua itu. Aku cuma peduli dengan hasil penyelidikannya. Hasil yang cukup membuat Jason akan hancur hingga menyesal. Suamimu ini, dia benar-benar hebat. Untuk grup Logan, dia cuma pegang 61% saham. Tapi melalui 2 perusahaan luar negeri, dia sebenarnya menguasai 78%. Direkturnya itu sepupunya, Malvin Logan. Perusahaan luar negeri. Lalu apa lagi? Dalam 3 tahun terakhir, dia menggunakan proyek fiktif untuk transfer dana ke rekening rahasianya. Jumlahnya mencapai 100 miliar untuk disebar ke 6 rekening. 2 diantaranya terhubung dengan Yasmin. Kalau aset propertinya, selain villa yang kalian tempati sekarang, dia masih memiliki 3 properti lainnya. Tahun lalu semuanya digadaikan. Gak tahu kemana uang hasil pencairannya. Selain villa itu, Yasmin juga memiliki 2 unit toko komersial. Berarti, bisa dibilang, selama 10 tahun pernikahan ini, dia diam-diam memindahkan aset properti senilai 200 miliar. Sedangkan atas namaku, aku cuma punya hak tinggal di rumah ini. Sungguh luar biasa. Yang lebih menarik ada di sini. Tanpa sepengetahuanmu, dia diam-diam menemui pengacara untuk menyusun surat perceraian ini. Hubungan suami istri telah retak. Pihak suami kasih kompensasi 1 kali sebesar 2 miliar. 2 miliar. Dulu biaya awal untuk memulai bisnisnya saja, aku yang keluarkan 3 miliar. Winda, dia sudah menyusun papan permainannya. Cuma menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkanmu. Kapan perkiraan persalinan Yasmin? Tanggal 15 bulan depan. Apa rencanamu? Dia mau mengadakan pesta ulang tahun ke-60 untuk ibunya. Akan membantunya mengadakan pesta yang benar-benar berkesan. Memangnya hari ini hari apa? Kenapa makanannya begitu mewah? Gak ada apa-apa, aku cuma merindukanmu. Aku angkat dulu. Sayang, ada apa? Tunggu aku.
Siapa yang menelpon? Klien. Oh. Untuk pesta ulang tahun ibumu, aku sudah memesan Hotel Peninsula. Jamuannya sangat mewah. Apa sesuai standar yang kamu mau? Iya boleh. Setelah selesai membuat daftar menu, tunjukkan padaku. Baiklah. Oh ya, aku baru pulang dari dinas luar kota, tapi masih ada urusan di kantor. Jadi aku harus lembur. Aku nggak bisa menemanimu. Pergilah. Temani baik-baik kesayanganmu itu. Setelah pesta ulang tahun ini selesai, hari-hari bahagia kalian juga akan berakhir. 10 tahun yang lalu, saat aku menikah dengan Jason, umurku baru 25 tahun. Winda, apa kamu sudah gila ya? Keluarga Santos memang bukan keluarga terpandang kelas atas, tapi di industri bahan material, kalian juga termasuk yang terpandang. Kenapa kamu menikah dengan Jason? Winda, menikah itu statusnya harus setara. Bukannya mewarisi bisnis keluarga dengan baik, malah memilih menikah dengan pria miskin itu. Kalau kamu tetap menikah dengannya, aku gak akan menganggapmu sebagai cucuku lagi. Bahkan aku menolak permintaan kakek untuk mewarisi harta keluarga hingga memutus hubungan dengannya, cuma untuk patuh dan setia kepada Jason. Winda, aku mencintaimu. Aku akan kasih kamu seluruh dunia. Dan sekarang dia memang memiliki seluruh dunia, tapi di dunianya, kehadiranku sudah gak ada lagi. Winda, Dewan Direksi Grup Santos masih menyisakan 1 kursi untukmu. Kamu boleh kembali kapanpun. Kakek menunggumu. Halo? Kakek, ini aku. Kakek, aku ingin pulang. Bagus. Kakek akan menunggumu. Pasti menunggumu. Ya. Kamu sudah datang? Sebanyak 78% saham grup Logan sudah diperiksa. 15% saham dari jumlah itu sudah disiapkan untuk ditransfer. Kapan? Pada tanggal 20 bulan depan nanti, 5 hari setelah perkiraan persalinan Yasmin. Dia sengaja menunggu Yasmin melahirkan sebelum bertindak. Benar, saat sudah memiliki anak, sahamnya juga dialihkan ke Yasmin, lalu menyerahkan surat cerai dan uang 2 miliar. Rencananya benar-benar sempurna. Ibu, Winda, 3 hari lagi pesta ulang tahunku. Apa semuanya sudah diatur? Sudah selesai, Bu. Nanti beberapa sahabat lamaku akan duduk di meja utama. Lalu Jason bilang dia akan mengajak seorang teman. Atur juga tempatnya di meja utama. Teman apa? Disuruh atur ya atur saja. Gak usah banyak tanya. Teman yang sangat penting. Kamu yakin ingin mengungkap semuanya pada hari itu? Yakin. Baiklah, nanti aku akan membawa semua dokumennya. Jangan lupa bawa surat perjanjian cerainya. Tenang saja. Aku dari dulu sudah bilang, menikah dengan Jason itu cuma menyia-nyiakan hidupmu saja. Sekarang hidup yang sia-sia itu sudah berakhir. Permisi, kamu mencari siapa? Aku mencari Tuan Guntur. Anda siapanya? Aku cucunya. Halo, Pak Martin. Ada seorang wanita di lobi yang mengaku sebagai cucu Tuan Guntur. Tuan, pelan-pelan. Winda? Kakek. Kamu meninggalkan kakek mengurus perusahaan selama 10 tahun. Sekarang baru ingat untuk kembali? Ayo. Kakek akan mengajakmu melihat ruanganmu. Lihat ruangan yang sudah kakek siapkan untukmu. Gimana? Kamu kurus sekali. Kakek, maafkan aku. Saat itu, aku seharusnya nggak bertengkar dengan kakek. Cuma demi cinta. Dalam hidup seseorang, siapa yang gak pernah keras kepala? Asalkan kamu hidup bahagia, kakek sudah senang. Kalau kamu hidup menderita, kakek akan selalu menjadi sandaranmu. Jangan menangis. Hati kakek sakit melihatmu seperti ini. Lihatlah, gimana ruangan yang kakek siapkan untukmu. Kakek, aku ingin mulai dari posisi wakil CEO. Langsung jadi CEO saja. Kamu pasti bisa. Kakek percaya padamu.
Tuan, ini dokumen yang kamu minta. Baiklah. Kamu bisa bekerja kembali. Di dalam sini, sebanyak 34% saham Grup Santos itu milikmu. Ditambah lagi 41% saham milikku. Grup Santos mulai sekarang akan menjadi milikmu. Segera ambil alih perusahaan supaya kakek bisa menikmati pensiun dengan tenang. Kakek, ada satu hal lagi. Aku perlu bantuanmu. Apa itu? Katakan saja. Kakek pasti akan membantumu. Jangan umumkan aku sudah kembali. Kenapa? Karena aku harus menghadapi sebuah pertarungan besar. Apa ini ulah bocah bernama Jason itu? Selama bertahun-tahun, bahkan kamu gak berada di Grup Santos pun, tapi bisnisnya itu diam-diam selalu dibantu oleh Grup Santos. Dia... Kakek, gak ada gunanya untuk marah. Apa perlu bantuan kakek? Enggak. Pertarungan ini akan kuhadapi sendiri. Baiklah, cucu kakek pasti nggak akan kalah. Kenapa hari ini kamu berdandan seperti itu? Hari ini pesta ulang tahun ibu. Sebagai menantunya, tentu saja aku harus tampil secantik mungkin. Ayo, jangan sampai terlambat. Ayo. Baiklah, aku akan segera menjemputmu. Aku akan antar kamu ke hotel. Tolong atur dulu jamuannya. Aku harus menjemput seseorang. Apa ini teman penting yang ibumu bilang? Iya, Siapa namanya? Yasmin. Jangan pikir macam-macam. Dia cuma adik dari salah satu rekan bisnisku. Dia beberapa kali bantu menjalin koneksi. Ibuku menyukainya. Dia bisa selingkuh dan menyembunyikannya selama 3 tahun. Saat berbohong pun gak berkedip sama sekali. Kalau begitu, nanti akan kusambut dengan baik. Aku sudah memesan suite, bahkan semua dokumen ada di sana. Baiklah, ada satu hal lagi. Aku mendapatkan informasi perjanjian pengalihan saham Jason. Hari ini harus ditandatangani sebelum pukul 3 sore. Setelah pesta ulang tahun selesai, akan ke kantor firma hukum. Buru-buru sekali. Perkiraan persalinan Yasmin dimajukan. Dokter bilang kemungkinan dia akan melahirkan minggu ini. Sepertinya dia nggak akan pernah mendapat kesempatan itu. Lihatlah bagaimana. Maura, pestamu ini benar-benar sangat meriah. Mengadakan pesta di Hotel Peninsula benar-benar luar biasa. Semua ini diatur sendiri oleh putraku. Sampai ratusan juta. Kamu akhirnya tahu juga cara berdandan. Hari ini ulang tahun ibu. Sudah sewajarnya aku berdandan. Ya ampun Winda, kamu cantik sekali. Baju ini merek apa? Valentino. Merek sebesar itu pasti mahal sekali kan? Bukannya semua itu dibeli pakai uang Jason? Gak bekerja mencari uang, cuma menghabiskan uang suami saja. Dasar gak berguna, bahkan gak bisa melahirkan anak. Ya, kakak ipar, hari ini cantik sekali. Kalau orang gak tahu, mereka pasti mengira hari ini adalah ulang tahunmu. Kamu terlalu sopan. Sama-sama, tapi aku cuma asal bilang saja. Bibi, selamat ulang tahun. Malvin datang? Ayo, silakan duduk. Dia cuma memegang 61% saham, tapi melalui 2 perusahaan luar negeri yang ada di Kepulauan Cayman. Dia sebenarnya menguasai 78% saham. Direkturnya itu sepupunya, Malvin Logan. Biarkan saja mereka tertawa. Setelah semua orang berkumpul, barulah kita kasih perhitungan. Winda, kenapa bisa menjadi seorang menantu? Jason di mana? Kenapa dia belum datang? Dia menjemput seorang temannya. Sebentar lagi juga sampai. Teman apa? Harus dijemput sendiri olehnya. Yasmin. Oh, ternyata Yasmin sudah seharusnya begitu.
Kalau begitu, kita tunggu sebentar lagi saja. Silakan dinikmati. Sayang, sebentar lagi pasti ada pertunjukan yang menarik Jangan sekali. banyak bicara. Aku bicara atau enggak, pokoknya sama saja ya. Ayo, Yasmin sudah sampai. Kamu ini sedang hamil. Harus berhati-hati ya. Bibi, selamat ulang tahun. Ini adalah gelang khusus yang kupilih untukmu. Semoga Bibi suka. Mana mungkin aku nggak suka. Anak yang ada di dalam kandunganmu justru hadiah ulang tahun terbaik untukku. Ibu, kamu ini bilang apa? Menurutmu ibu bilang apa? Ibu sudah lama ingin punya cucu. Kenapa? Cuma karena dia nggak bisa hamil. Yasmin, hari ini temani Bibi saja ya. Kamu pelan-pelan saja, biar Bibi yang menuntunmu. Siapa wanita itu? Lihatlah perutnya, lalu lihat sikap Nyonya Maura. Bukannya sudah jelas sekali. Mana mungkin? Semuanya sudah siap, bisa mulai kapan saja. Jangan terburu-buru, biarkan semuanya mengalir dulu. Para kerabat dan tamu sekalian, terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahun ke-60 ibuku. Selama bertahun-tahun hingga aku bisa sampai di titik ini. Pertama-tama, aku harus berterima kasih pada ibuku. Dia yang sudah membesarkanku dengan susah payah, juga mengajarkanku cara menjadi manusia yang baik. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada keluargaku. Berkat dukunganmu, aku bisa sampai di titik ini. Yasmin, ayo, ikut Bibi potong kuenya. Lihatlah situasi ini, keluarga Logan akan mengenalkan selingkuhan itu. Dia benar-benar gak berguna. Dia bisa tahan dengan semua ini. Status ibu terangkat berkat anaknya. Dia gak bisa punya anak. Aku sampai ikut merasa sakit. Kalau aku dari tadi sudah kebalik meja itu. Diamlah. Rencana mereka benar-benar matang. Pertama, memunculkan Yasmin di pesta ulang tahun ini dan mengakui statusnya. Lalu setelah anak itu lahir dan pengalihan saham selesai, dia akan menyerahkan surat cerai untuk menyingkirkanku. Kakak ipar, jangan terlalu dipikirkan hari ini. Kakak juga. Malvin, Kakak ipar, silahkan. aku dengar kamu menggunakan 2 perusahaan luar negeri. Membantu Jason menyimpan saham secara ilegal sebesar 17%. Bagaimana menurutmu kalau sampai ketahuan oleh kantor pajak? Kakak ipar, aku nggak tahu. Grup Kai Happen dan perusahaan Logan Internasional. Aku punya nomor registrasi keduanya. Apa kamu masih mau lanjut mendengarkan? Kakak ipar, aku selesaikan urusanmu nanti. Duduk dan nikmati terlebih dahulu pertunjukannya. Aku selesaikan urusanmu nanti. Duduk dulu dan nikmati pertunjukannya. Winda, ngapain kamu kesini? Cepat kembali, jangan bikin mataku sakit. Cepat pergi. pulanglah dulu. Hari ini ulang tahun ibuku. Jangan sampai dia marah. Setelah pulang, akan kujelaskan semuanya. Pulang? Pulang ke rumah yang mana? Rumah kita? Atau pulang ke rumahmu dan juga Yasmin? Kamu, Yasmin, selamat ya. Mulai sekarang kamu gak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kamu bisa terang-terangan untuk berada di sisi Jason. Jason? Dia... Jadi kamu belum mengenalkanku padanya? Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku adalah istri Jason secara sah. Sebentar lagi menjadi mantan istrinya. Kak Winda, jangan panggil aku kakak. Aku jijik mendengarnya. Winda, jangan membuat keributan. Nona Yasmin itu tamu. Tamu? Sampai sekarang kalian masih menganggapku sebagai orang bodoh? Yasmin, mantan karyawan grup Logan, tinggal di Villa Danau nomor 1, mengendarai mobil Porsche Cayenne warna putih, plat nomornya A88. Apa perlu aku lanjutkan lagi? Kamu menyelidikiku? Kalau nggak mau sampai ketahuan, jangan berbuat macam-macam. Kamu mulai panik. Kamu! Winda, hari ini pesta ulang tahunku. Kenapa kamu buat keributan di sini? 10 tahun. Baru kali ini aku benar-benar sadar. Nyonya Maura, utang lama kita. Hari ini kita selesaikan sekarang juga. Akhirnya dia nggak tahan juga.
Siapa suruh Nyonya Maura setiap hari pamer di depan kita? Kalau menurutku, wanita simpanan itu masih berani datang ke pesta ini. Dia benar-benar luar biasa. Benar-benar gak tahu malu sama sekali. Diam kalian semua! Yasmin, kamu jangan takut. Ada aku. Tidak ada seseorang pun yang akan menindasmu. Kamulah menantu yang pantas. Winda, kamu gak bisa punya anak. Memang kenapa? Kalau putraku, cari wanita lain. Kalau kamu memang mampu, coba kamu lahirkan satu anak dan tunjukkan kepadaku. Ibu, banyak hal yang belum siap. Sekarang bukan waktunya untuk menyerang. Winda, tadi ibu cuma terbawa emosi. Aku dan Nona Yasmin benar-benar cuma teman biasa. Kamu pulang duluan. Nanti setelah pulang, kita bicara baik-baik. Benar, jangan sembarangan menuduh putraku. Putraku bukan orang seperti itu. Menuduh. Ini adalah hasil pemeriksaan kehamilan Yasmin 3 bulan yang lalu. Di kolom ayah tertulis jelas. Namanya Jason. Apa ini juga tuduhan? Pacarnya sedang gak ada di rumah. Gak ada yang menandatanganinya saat itu. Jadi aku yang mewakilinya. Mewakili tanda tangan. Ini foto Jason dan juga Yasmin. Di belakangnya tertulis, menunggumu dan juga bayi kita. Itu yang kamu tulis sendiri kan? Jangan-jangan kamu potret untuk menggantikan pacarnya? Dan tulisan ini juga kamu tulis untuk menggantikan pacarnya? Keterlaluan sekali. Masih saja berusaha menyangkal. Ini benar-benar sudah menginjak-injak harga dirinya. Ini di Villa Danau nomor 1. Dan juga semua toko ini selama 3 tahun terakhir. Setiap tanggal 15 setiap bulan, Jason itu selalu transfer 80 juta ke rekeningnya Yasmin. Kamu mewakili pacarnya? Wah, dia dikasih banyak sekali barang. Tanpa uang, mau melahirkan anak laki-laki untuknya. Kak Winda, urusan perasaan gak bisa dipaksakan. Jason pernah bilang kepadaku, kalian sudah gak punya perasaan lagi. Apalagi aku sudah mengandung anaknya. Ini fakta yang gak bisa diubah sama sekali. Gak ada untungnya buat siapapun juga. Diam kamu. Kamu masih berpikir, dia akan berdiskusi sama kamu? Diamlah. Winda, masalah ini cukup rumit. Kita akhiri sampai sini hari ini. Nanti setelah pulang aku jelaskan ke kamu. Tunggu penjelasanmu. Apa aku harus menunggu kamu memindahkan semua saham, baru kemudian kamu kasih aku surat cerai tanpa membawa harta sedikit pun juga? Baru setelah itu, kamu mau jelaskan? Bukannya kamu selalu menyesalkan kalau aku gak bisa melahirkan anak. Kalau begitu selamat. Yasmin sudah hamil 8 bulan. Terus kenapa? Kamu sudah menikah ke keluarga Logan 10 tahun. Bahkan gak bisa melahirkan anak laki-laki sama sekali. Ayam yang gak bisa bertelur. Jadi dia cari wanita yang bisa melahirkan anak. Bukan aku yang gak bisa hamil sama sekali. Tapi Jason lah yang bermasalah. Winda, tutup mulutmu. Kenapa kamu panik sekarang? Ibumu dulu kemana-mana selalu bilang kalau aku gak bisa melahirkan. Kamu gak suruh dia diam saat itu juga. Ada apa ini? Tidak mungkin sekali ya itu hasilnya. Iya benar sekali, keterlaluan. Semua bisa melihat ini. Dokter sudah bilang 8 tahun yang lalu sperma Jason kurang aktif dan perlu pengobatan. Dia menyuruhku untuk menunggu. Biarkan saja, itu alami. Aku menunggu selama 8 tahun lamanya. Sekarang kondisinya sudah membaik, tapi dia malah sama orang lain. Tapi sekarang aku bersyukur aku gak pernah melahirkan anak untuknya. Karena Jason gak pantas menjadi seorang ayah. Winda, sudah cukup. Belum cukup. Jason, kamu sudah mengkhianatiku selama 10 tahun lamanya. Kamu harus menanggung konsekuensi atas pengkhianatanmu. Winda, gimana pun kamu dan Jason pernah menjadi suami istri. Kenapa harus menekan dia seperti ini di depan banyak orang? Diamlah kamu. Aku... Masalah kita sendiri juga belum selesai. Kita nggak bisa bantu mereka. Hari ini Winda benar-benar mau berkorban sampai hancur. Dia sudah tahu semua hal tentang perusahaan itu. Winda, kamu membuat keributan seperti ini. Apa kamu mau menghancurkanku? Ini akibat perbuatanmu sendiri. Itu bukan salahku. Winda, wanita pengacau rumah. Kamu orang yang gak punya tata krama. Jangan marah di sini. Apa anakmu itu punya tata krama? Dia memelihara wanita simpanan selama 3 tahun di luar. Memindahkan dana 200 miliar. Dan mau aku pergi dengan surat cerai dan uang 2 miliar. Tanpa harta sama sekali. Apa kamu gak tahu sama sekali soal ini?
Anakmu itu sudah sukses, jadi dia boleh cari wanita muda yang bisa melahirkan anak. Apa ini yang kamu sebut tata krama? Berani sekali kamu bicara seperti ini kepadaku. Apa kamu masih menganggapku ibu mertuamu? Enggak. Winda, apa sebenarnya yang kamu mau? Ini adalah surat cerai. Harta selama pernikahan dibagi sesuai hukum. 200 juta yang dipindahkan. Selama pernikahan harus dikembalikan semua. Saham grup Logan dihitung secara ulang sesuai kontribusi masing-masing. Aku nggak setuju. Semua ini adalah punyaku, punya anakku. Winda, jangan bermimpi. Perusahaan Logan aku bangun sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Kamu bangun sendiri. Jason, apa kamu lupa siapa yang kasih kamu dana awal usaha senilai 3 miliar? Siapa yang menyusun anggaran dasar perusahaan saat awal mendirikan usaha? Siapa yang memeriksa dokumen penawaran proyek? Bahkan pelanggan pertama perusahaan pun. Siapa yang mengenalkannya kepadamu? Lebih dulu tanpa aku. Apa benar dana awal usahamu itu dikasih oleh Nona Winda? Sukses berkat istri. Benar-benar kasus pria yang sukses lalu meninggalkan orang yang membantunya dari awal. Sungguh gak punya hati nurani sama sekali. Kalau kamu gak setuju, kita bertemu di pengadilan saja. Winda, aku bisa mengambil keputusan untuk Jason. Menyuruhnya kasih kamu bagian harta yang lebih banyak. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Kalau aku gak mau bagaimana? Kamu... Yasmin, kamu kenapa? Yasmin. Aku sepertinya mau melahirkan. Anakku, gak boleh terjadi apa-apa dengan anakku. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat panggil ambulan. Kalau ada apa-apa sama anakku, aku gak akan memaafkanmu. Ini bukan urusanku. Tapi sepertinya aku gak bisa menyelesaikan semua urusan hari ini. Sisa hutang kita selesaikan secara perlahan saja. Semuanya, mohon maaf sudah mengganggu jam makan kalian. Lanjutkan saja makannya. Hari ini ulang tahunmu yang ke-60 kan? Aku ucapkan selamat. Semoga sehat selalu untukmu dan punya banyak cucu. Tapi semuanya tidak tahu terima kasih. Lily, kita pergi. Winda, kamu mau membuatku marah. Jason, jangan terburu-buru. Pertunjukan kita baru saja dimulai. Luar biasa. Hari ini kamu penuh wibawa dan berani bicara tajam. Winda yang dulu sudah kembali. Enggak, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Bukan aku yang jahat. Cuma mimpi indah 10 tahun ini sudah berakhir. Aku sudah sadar. Benar juga. Ngomong-ngomong, besok pagi kirim gugatan cerai ke pengadilan. Pihak Jason pasti akan mengirim orang untuk mediasi. Kalau mau mediasi, lihat dulu apa niatnya. Cukup tulus. Oke, hari ini aku yang traktir kamu. Rayakan kelahiran kembali kamu. Kak Winda tunggu dulu. Kamu mau bilang apa? Langsung sama hakim saja. Enggak. Kak Winda, 2 perusahaan yang kamu sebutkan. Malvin cuma sebagai nama di surat saja. Dia nggak tahu apa-apa. Iya benar kakak ipar. Aku benar-benar gak tahu apa-apa. Semua ini perintah kakakku. Siapa yang tahu kebenarannya? Itu cuma urusan kantor pajak saja. Kak Winda, aku mohon jangan libatkan Malvin di masalah ini ya. Zara, sudah bertahun-tahun ini pertama kalinya kamu panggil aku Kak Winda tanpa nada sindiran. Kak Winda, dulu aku salah. Aku mohon, ampuni Malvin. Kak Winda, aku seharusnya gak bantu Jason menyembunyikan semua hal darimu. Kak Winda, mohon maafkan aku sekali lagi. Kasih aku kesempatan. Aku sekarang bukan lagi kakak ipar kamu. Kak Winda, aku mohon padamu. Baiklah, aku bisa janji gak menyebarkan masalah ini. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih. Tapi aku punya satu syarat. Silakan bicara. Pertama, jangan panggil aku Kak Winda. Kedua, kamu pasti punya semua dokumen perusahaan luar negeri milik Jason kan? Termasuk kata sandi. Aku butuh itu. Ini... Apanya yang ini? Kak Winda sudah kasih kamu kesempatan. Kenapa kamu masih ragu? Apa kamu benar-benar mau hancur sama Jason? Oke. Kak Winda, aku akan kirim semua kata sandi ke kamu. Salinan dokumen akan aku kirimkan nanti. Sayang, apa kita benar-benar mau mengkhianati sepupuku?
Orang lain mungkin gak tahu gimana perusahaan Jason berkembang. Tapi kamu sudah tahu, dia bisa meninggalkan istrinya yang menemaninya selama 10 tahun lamanya. Kita berdua apa di matanya? Mari bersulang. Kita sudah sepakat. Kamu harus kembali grup Santos. Kamu itu orang yang kasih aku banyak modal. Aku harus mendekatimu. Kalau begitu, jabatan direktur hukum akan jadi punyamu. Aku akan serahkan semuanya padamu. Gak usah. Wakil direktur saja sudah cukup. Winda, cuma dalam beberapa jam saja, video acara ulang tahun keluarga Logan sudah tersebar luas. Jason benar-benar malu sampai ke ujung samudra. Juga bagian dari rencanamu. Apa aku masih perlu merencanakannya? Ada banyak penonton yang suka menggosip, terutama para ibu-ibu yang tua. Winda, Yasmin, wanita ini, dia gak sederhana. Dia memang sangat tenang. Berdiri di sana tampak lemah seperti domba. Bukan tipe orang yang mau diam. Justru itu bagus. Kalau enggak, semuanya akan terlalu membosankan. Di mana anakku? Dia baik-baik saja. Ibu lagi menjaganya. Bukannya kamu bilang dia nggak akan menemukan apa-apa juga? Sekarang dia sudah tahu semuanya. Kita harus bagaimana? Winda, wanita jahat itu sudah menyebarkan kejadian di pesta ulang tahun. Dia mau menghancurkanku. Aku nggak peduli apa yang terjadi padanya. Uang dan perusahaan anakku harus semua jadi punya anakku. Tenang saja. Aku sudah punya rencana. Pak Jason, kenapa kamu datang? Kamu istirahatlah. Aku keluar sebentar. Pak Jason, istrimu sudah mengirim gugatan cerai ke pengadilan. Dia benar-benar berani? Dia pikir aku takut sama dia. Bukti kali ini sangat merugikan kamu. Perselingkuhan saat masih menikah, pemindahan harta, dan masalah pajak, semuanya terbukti jelas. Selain itu, kabarnya mereka masih punya bukti lainnya. Terus sekarang aku harus gimana? Aku menyarankan kamu untuk berdamai. Kalau masalah ini makin luas, gak ada untungnya buat kamu. Kakek. Sudah bangun ya? Bibi, bawakan air madu yang sudah disiapkan untuk Winda. Biarkan dia menyegarkan pikiran. Pak Lili yang mengantarku pulang semalam. Aku minum terlalu banyak. Kepalaku rasanya sakit. Lebih baik kamu meluapkan perasaan. Jangan sampai tubuhmu sakit. Karena menahan semuanya. Nona, cepat minumlah. Ini sudah disiapkan oleh kakek sejak awal. Suhunya pas. Terima kasih, Bibi. Nona, dengarkan saranku. Jangan minum terlalu banyak mulai sekarang. Kamu gak tahu ya, semalam kamu pulang sambil terus bersujud. Kemudian kamu juga memeluk kakek dan menangis sampai hampir pingsan. Bibi, apa aku benar-benar seperti itu? Semalam. Sejak kecil, aku belum pernah melihatmu menangis seperti itu. Kamu juga bilang menyesal ke kakek. Rawatlah kakekmu. Kamu bahkan meminta kakek untuk menidurkanmu. Bibi, jangan bicara lagi. Kalau kamu terus bicara, aku mau langsung masuk ke dalam tanah. Baiklah, aku akan diam. Aku akan mengambil sarapan. Semua makanan sarapan hari ini, itu adalah kesukaan Nona semua. Sangat memalukan. Hei, apa yang memalukan? Kamu cuma bersikap manja ke kakekmu sendiri. Cepat, cuci muka. Setelah itu, sarapan sama kakek ya. Oke. Makanlah lebih banyak. Kamu jadi kurus begini. Kakek, aku berencana ikut ke perusahaan hari ini. Gak mau istirahat beberapa hari lagi? Gak perlu. Aku mau cepat memahami semua urusan supaya kakek gak terlalu lelah. Oke, cucu yang baik, tahu pemikiran kakek. Makan lebih banyak. Ada apa? Winda, mari kita bicara. Baiklah. Kebetulan aku mau kembali. Kakek. Gak apa-apa, pergilah. Aku tunggu kamu di perusahaan. Baiklah.
Sayangnya, di dunia ini bahkan gak ada obat penyesalan. Aku gak menyiksa diriku sendiri. Dia juga gak perlu lagi ada di hidupku. Winda, apa yang kamu lakukan? Hatimu sudah gelap, sudah buta. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Winda, dulu kenapa aku gak sadar? Kamu itu orang yang kejam. Kalau aku gak tegas, bukannya aku akan ditipu habis-habisan oleh kamu. Sampai gak tersisa apa-apa. Bukannya kamu mau ajak aku bicara? Berapa yang kamu mau? Bicara saja. Kamu buat keributan begini, bukannya cuma demi uang. Berapa uang yang harus aku kasih supaya kamu tarik gugatan? 10 miliar? Berapa apa? 20 miliar? Segini bisa kan? Winda, jangan terlalu berlebihan. Berapa lagi yang kamu mau? Kamu gak takut kekenyangan? Nafsu makanku selalu bagus. Apalagi sekarang, semakin membaik. 30 miliar. Ini batas terakhirku. Winda, kamu harus tahu. Kamu cuma ibu rumah tangga, gak punya pekerjaan dan penghasilan. Dari mana kamu bisa menjalankan gugatan seperti ini? Apa kamu mampu bayar biaya pengacara? Apa kamu lupa apa pekerjaan sahabatku? Kamu banyak bicara. Kamu pikir pengacara kecil itu bisa melindungimu? Kamu harus tahu, Grup Logan punya tim hukum berpengalaman. Pengacara kecil itu pakai apa untuk melawan tim pengacaraku? Pengacara kecil itu pakai apa untuk melawan tim pengacaraku? Tim kamu? Jason, kepala pengacara di timmu itu, Ferdi, menangani 3 kasus tahun lalu. Dan semuanya itu kalah gugatan. Itu sudah kalah. Tanya saja sahabatku, Lily. Kamu, Pak Jason, bukti yang dipakai istrimu untuk menuntut kali ini sangat lengkap. Apalagi sahabatnya Lily. Orang itu nggak boleh diremehkan. Apa sebenarnya kamu mau? Aku cuma mau bagian yang seharusnya aku dapatkan. Gak boleh kurang sedikit pun juga. Hukum yang kasih ke kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu gak punya saham perusahaan. Nama kamu gak ada di sertifikat rumah. Kamu pikir kamu bisa dapat apa? Winda, aku mau bernegosiasi sama kamu sekarang. Jangan gak tahu terima kasih. Kehormatanmu sama sekali gak aku butuhkan. Berapa yang seharusnya aku dapat menurut hukum gak perlu kamu pikirkan. Kamu Cuma mau bahas hal ini saja kan? Kalau sudah selesai, aku mau pergi. Winda, kamu sudah bersamaku selama 10 tahun. Pasti ada sedikit rasa di antara kita. Apa untungnya kamu membuat keributan begini? Rasa kasih. Jason, kamu pakai dana awal usahaku 3 miliar rupiah. Kamu pakai relasiku. Bahkan pakai jas yang aku pilih hanya demi untuk kamu bernegosiasi proyek agar berhasil. Dulu saat kamu belum punya apa-apa sama sekali. Aku yang sudah mendampingimu mulai dari awal. Sekarang kamu bicara soal rasa kasih kepada aku. Di mana rasa kasihmu? Rasa kasihmu itu ada di Villa Danau. Rasa kasihmu itu ada di transferan uang 80 juta. Ada di perutnya Yasmin yang hamil 8 bulan. Rasa kasih yang kamu tinggalkan untukku cuma surat cerai senilai 2 miliar yang membuatku pergi tanpa harta sama sekali. Salah. Surat itu aku bahkan belum sempat. Belum sempat kamu tunjukkan kepadaku. Iya. Kamu tunggu Yasmin melahirkan anak dan semua saham sudah dipindahkan. Baru mau berhadapan denganku. Tapi sayangnya, sopir kesayanganmu itu bicara duluan kepadaku. Pak Zidan, dia yang mengkhianatiku? Kamu sudah harus bersyukur. Dia merahasiakan semua rahasiamu. Baru berani bicara padaku setelah dia pensiun. Tapi dia gak seharusnya mengkhianatiku. Mengkhianatimu? Berapa uang yang kamu kasih padanya setiap bulan? Gajinya 5 juta setiap bulan. Itu yang dia dapatkan supaya dia bisa mengemudi dengan tenang untukmu. Tapi aku tambah. Setiap hari raya, aku kasih dia amplop THR supaya dia bisa mengemudi dengan tenang untukmu. Kamu cuma bisa menuduhku istri yang boros. Winda, kamu benar-benar punya rencana yang dalam. Ternyata kamu sudah mulai membujuk orang-orang di sekitarku sejak lama. Baiklah, anggap saja aku membujuk mereka. Tapi gimana sama kamu, Jason? Kamu bahkan gak pintar untuk menjaga hati orang lain. Kamu... Kemarahan cuma menunjukkan kamu gak mampu. Dulu aku benar-benar salah memilih orang.
Winda, 30 miliar. 30 miliar ditambah villa ini. Apa ini sudah cukup? Winda, kamu pasti akan menyesal. Orang yang akan menyesal, itu bukan aku. Dia cuma ibu rumah tangga yang gak punya sandaran dan latar belakang kuat. Berani sekali dia. Kawinda! Kawinda, kamu datang? Kasih barangnya. Kawinda, ini semua data dari komputer Malvin mengenai 2 perusahaan luar negeri itu. Dokumen perjanjian asli dan salinan pindaian. Semuanya ada di sini. Baiklah, kalian bisa pulang. Kawinda, maafkan aku ya. Dulu aku seharusnya nggak bersikap seperti itu kepadamu. Cuma menilai orang berdasarkan keadaan. Permintaan maafmu itu nggak ada harganya bagiku. Sudahlah, aku masih ada urusan di perusahaan. Kakek, apa yang kamu lakukan? Semua orang lihat baik-baik. Ini cucu kandungku. Orang yang akan memimpin grup Santos di masa depan. Winda. Selamat datang, Nona Besar. Kakek, ini... Mulai sekarang semua hal di sini itu punyamu. Kamu pantas menerima perlakuan seperti ini. Ayo, kakek antar kamu mengurus prosedur masuk kerja resmi. Ayo. Baiklah. Nyonya Winda, ini daftar pelanggan besar yang bekerja sama perusahaan kita selama bertahun-tahun. Silahkan lihat. Pasokan untuk pelanggan lain berjalan normal. Tapi tagihan dari properti Logan tertunda sejak tahun lalu. Yang paling lama sudah tertunda selama 4 bulan. Hal ini sama sekali nggak memenuhi standar kredit kita di grup Santos. Tapi properti Logan selalu jadi pelanggan tetap kita. Dan Pak Jason terus bilang... Apa yang dikatakan oleh Jason itu nggak penting. Sekarang aku minta jalankan sesuai kontrak saja. Hentikan pasokan untuk tagihan yang melewati batas 60 hari. Tuan, gimana menurut kamu? Lakukan semua sesuai ucapan cucuku. Perintahnya sama dengan perintahku. Aku lebih paham masalah internal grup Logan daripada kalian semua. Dan juga, aku bicara apa adanya. Jason juga sudah mengkhianatiku, menyia-nyiakan masa mudaku selama 10 tahun. Ini balas dendamku. Semua hal yang aku lakukan masih dalam batas aturan. Apa ada yang keberatan? Kami mendukung penuh, Nona Besar. Kami mendukung penuh, Nona Besar. Pemimpin baru biasanya buat 3 kebijakan besar, langsung menyerang grup Logan. Sungguh memuaskan. Orang yang gak menggangguku, aku gak akan mengganggu orang lain. Kalau begitu aku kasih serangan kedua, supaya Nona Winda bisa meluapkan semua kekesalannya. Apa data yang dikasih Malvin sudah dirapikan? Total aset Jason sebenarnya bukan 8 triliun yang dipublikasikan, melainkan dia pakai sendiri sekitar 1,2 triliun rupiah. Minimal 300 miliar dipindahkan melalui perusahaan luar negeri. Dan lebih dari 200 miliar ada atas nama Yasmin. Berdasarkan semua bukti yang kita punya, berapa yang bisa aku dapatkan? Kalau ke pengadilan, berdasarkan undang-undang pernikahan, harta selama pernikahan dibagi 2 karena dia pihak yang bersalah, pengadilan akan kasih bagian lebih banyak untukmu. Perkiraan konservatif minimal 400 sampai 500 miliar. Kalau semua harta yang dipindahkan berhasil dikembalikan, total yang bisa kamu dapatkan minimal 600 miliar. 600 miliar? Dulu aku kasih dia dana awal usaha 3 miliar. Tingkat keuntungannya juga lumayan. Gak rugi sama sekali. Tapi ini masih jauh dari kata cukup. Apa yang mau kamu lakukan? Properti Logan. Kamu mau mengambil alih properti Logan? Bukan. Tapi mau ambil kembali. Winda, sudah bagus. Bisa dapat ganti rugi beberapa ratus miliar. Bahkan perusahaan itu juga berkat usahaku setengahnya. Tanpa aku mengenalkan orang dan juga peluang, dia gak akan bisa. Lily, aku mau membuatnya gak punya apa-apa sama sekali. Kembali ke keadaan 10 tahun yang lalu. Ini harga yang harus dia bayar. Lucu sekali. Sudah 3 hari. Kenapa Winda belum kasih jawaban juga?
Dia benar-benar bertekad melanjutkan gugatan. Wanita jahat itu. Apa kamu sudah kasih syarat yang sangat menguntungkannya? Tapi dia masih nggak puas. Dia sangat serakah. Sini, biar ibu yang pegang. Tunggu dia tenang sedikit. Aku akan bicara dengannya lagi. Jason, hal lain aku nggak peduli. 30 miliar yang kamu janjikan. Itu batas terakhirku. Ini, Walaupun harus ke pengadilan, dia sendirian nggak punya sandaran apapun. Apa tim hukum perusahaan kita takut sama dia? pengacara Lily nggak boleh diremehkan. Tim hukum sudah melakukan penilaian. Sekarang kurang tepat untuk berhadapan. Itu berarti kamu dan tim hukummu yang nggak berguna. Yasmin, dulu kamu bukan orang seperti ini. Aku selalu seperti ini. Aku mau naik kelas. Gak mau jadi orang yang bekerja keras tanpa hasil. Aku gak mau terus hidup khawatir soal uang. Harus melakukan beberapa perubahan supaya kamu bisa puas. Berarti semua kelembutanmu sebelumnya cuma sandiwara, sekarang sudah melahirkan anakku. Jadi nggak berpura-pura lagi ya? Aku pernah bilang aku mencintaimu. Aku gak berbohong, tapi aku juga suka uang dan kedudukanmu. Kamu menyesal? mungkin saja, aku mungkin masih belum terbiasa. Gak apa-apa kalau kamu menyesal. Meskipun kita gak mendaftarkan pernikahan, tapi kamu gak bisa meninggalkan anak ini. Semua hartamu nanti akan jadi punya anakku. Sudah diatur oleh undang-undang, gak bisa menghindar. Aku gak peduli. Aku harus dapat cucu ini, yaitu keturunan keluarga Logan kita. Aku diam-diam menyelidiki. Penyakit sperma kurang aktifmu belum sembuh. Kemungkinan kamu menghamili wanita lain itu hampir nol. Kamu benar-benar menutup semua jalan untukku, kan? Yasmin, kamu membuatku sangat terkejut. Kalau kamu sekarang menyesal, kita bisa nggak mendaftarkan pernikahan. Gak akan pernah bisa bertemu anak ini lagi. Gak bisa begitu. Ini adalah cucuku. Jason, jangan salah langkah. Yasmin cuma mau jaminan saja. Kasih saja padanya. Oke. Setelah kamu keluar rumah sakit, kita pergi mendaftarkan pernikahan. Sekarang kamu tenang. Pindahkan 40% saham atas namaku. Baru aku mau mendaftarkan pernikahan. Aku gak akan ikut campur urusan perusahaan. Kamu tetap yang memimpin perusahaan. Tapi saham itu harus jadi punyaku dan juga anakku. Hartaku kan sama-sama harta anakku. Gimana bisa sama? Kamu pernah berselingkuh. Nanti setelah anak kita besar, kamu bisa mengajukan cerai dan memperebutkan hak asuh anak. Sementara aku gak punya penghasilan. Nanti aku akan kehilangan semuanya. Apa kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Kamu bisa meninggalkan Winda demi aku. Kamu juga bisa meninggalkanku demi wanita lain. Aku gak sebodoh dia. Itu jaminan jangka panjang, yaitu saham. Kamu... Ibu punya kedudukan karena anak. Apalagi anakku akan jadi satu-satunya keturunanmu seumur hidup. Kamu menutup semua jalan mundurku. Apa aku masih punya pilihan lain? Yasmin, aku benar-benar meremehkanmu. Jason, semua ini pilihanmu sendiri. Gak ada obat penyesalan. Nanti aku akan merawat ibu mertua dan juga anakku. Sementara kamu bisa tenang. Oke. Aku mengerti. Kamu istirahatlah. Masih ada rapat di perusahaan. Aku mau lihat surat perpindahan saham dalam waktu 3 hari. Aku mengerti. Pak Jason! Pak Jason! Kamu gak bisa ya biarkan aku tenang sebentar? Grup Material Santos kirim surat pemberitahuan ke kita. Surat pemberitahuan apa? Mereka bilang perusahaan kita sudah berkali-kali melanggar ketentuan pembayaran kontrak. Mulai hari ini, mereka menghentikan pasokan material untuk semua proyek perusahaan yang lagi berjalan sampai semua sisa pembayaran lunas. Kamu bilang apa? Pasokan material dihentikan? Pak Jason, tolong cepat cari cara. Dari 3 proyek yang lagi berjalan, yang paling besar apartemen Tera sudah terjual 70%. Kalau pasokan material dihentikan, pembangunan akan terlambat. Kalau kita gagal serah terima dalam 2 bulan, denda keterlambatannya paling sedikit 20 miliar. Ini belum termasuk dampak kedua proyek lainnya. Kita dan Grup Santos selama ini bekerja sama dengan baik. Meskipun pembayaran terlambat, mereka selalu memprioritaskan pasokan material kita. Sekarang, kenapa tiba-tiba memutus pasokan material kita? Aku sudah cari tahu soal ini. Mereka bilang apa? Mereka mendukung grup Logan sebelumnya untuk menghormati Nyonya Santos. Sekarang Nyonya Santos minta mereka untuk mengikuti sesuai kontrak. Jadi, Nyonya Santos? Seingatku grup Santos cuma Tuan Guntur yang jadi komisarisnya. Di jajaran eksekutif lainnya, siapa lagi yang bermarga Santos? Itu... istrimu, Winda. Apa? Dia? Jason, ini adalah manajer Liam, grup Material Santos. Kedepannya dia akan memasok material ke kita.
Aku ingat sekarang. Hubungan dengan grup Santos memang dia yang jembatani. Tapi dia cuma bantu mengenalkan saja. Selama 10 tahun, hubungan itu aku yang mempertahankan. Dia cuma ibu rumah tangga. Dari mana punya pengaruh sebesar itu? Pak Jason. Winda, apa yang kamu lakukan? Aku nggak melakukan apapun juga. Pembayaran kalian memang sudah terlambat. Aku cuma minta grup Santos memutus material kalian. Kamu lagi balas dendam? Dengar ya, kamu nggak akan berhasil. Kita lihat saja nanti. Sebenarnya apa hubunganmu dengan grup Santos? Kenapa hubungan yang aku bangun selama 10 tahun bisa putus begitu saja karenamu? Karena aku Marga Santos. Santos? Santos dari grup Santos. Komisaris grup Santos. Guntur Santos. Kamu cucu Tuan Guntur? Yang kabur dari rumah cuma demi pria? Selamat, tebakanmu sudah benar. Kamu adalah pria itu. Kamu menikahiku 10 tahun yang lalu. Bahkan gak tahu hal ini. Konyol sekali. Winda, hal penting seperti ini kenapa gak bilang dari dulu? Dulu demi bisa bersamamu, aku rela bermusuhan dengan kakekku. Tapi aku gak sangka, aku sudah sejauh ini. Tapi malah hampir diusir sama kamu. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar konyol sekali. Winda, kalau kamu bilang dari dulu, hal ini gak akan terjadi. Semua ini salahmu. Kamu marah karena malu kan? Dan sekarang kamu menyesal? Sudah terlambat. Menyesal? Aku gak menyesal. Aku gak percaya. Tanpa kamu, grup Logan akan hancur. Akan aku perlihatkan, tanpa grup Santos, aku tetap bisa sukses. Bahkan jauh lebih baik. Coba tebak, dia pasti lagi murka banget sampai menghancurkan ruang kerjanya saat ini. Selama bertahun-tahun ini, apa dia gak pernah curiga soal keluargamu? Dulu, aku takut dia tertekan. Aku cuma bilang, keluargaku punya bisnis kecil. Bisnis kecil? Bisnis kecil mencapai 9,3 miliar? Sudahlah. Soal gugatan, itu terserah kamu saja. Aku percaya padamu. Aku masih ada janji untuk ngobrol dengan bos material lain. Aku pergi dulu. Kamu mau memojokkannya kan? Sampai gak ada jalan keluar. Itu karena dia cari masalah sendiri. Aku undang kalian semua, jadi aku gak akan basa-basi. Aku rasa kalian sudah mendengarnya. Soal masalah aku dengan Jason. Jason? Aku pikir pria muda itu bintang baru di dunia bisnis. Siapa sangka, ternyata dia bodoh. Nyonya Winda, undang kami hari ini. Apa kamu mau kami memutus semua pasokan grup Logan? Enggak. Pak William, sudah salah paham. Kita semua pebisnis yang mementingkan keuntungan. Aku gak akan membiarkan kalian rugi karena masalah pribadiku. Tapi aku punya saran. Kerjasama dengan grup Logan. Lakukan pembayaran sebelum pengiriman. Pembayaran sebelum pengiriman? Ini. Grup Logan sudah berhutang pada grup Santos selama 4 bulan. Grup Su sudah mulai menagih hutang. Dan soal situasi internal grup Logan, aku lebih paham daripada kalian semua. Aku mengerti. Ayo, kalian senior di industri material. Aku bersulang untuk kalian. Semangat Tuan Guntur gak pernah luntur. Nyonya Winda masih muda dan kompeten. Aku bersulang untuk Nyonya Winda. Untuk Nyonya Winda, semoga kita bisa terus bekerja sama. Ayo bersulang. Kamu bilang apa? Pembayaran sebelum pengiriman? Arus kas kita sudah sangat sesak. Kalau sistemnya pembayaran dulu, grup Logan gak akan bertahan. Kamu pasti tahu kan soal ini? Pak Jason, aku sudah bilang. Tapi para pemasok itu tetap bersikeras. Mereka gak kasih aku ruang buat bernegosiasi. Meskipun aku sudah menaikkan harga 10%, itu tetap gak guna. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Katanya, Nyonya Winda beberapa hari lalu mengadakan makan malam sama tokoh besar industri material di kota Jetaka. Winda, lagi-lagi kamu. Kamu benar-benar mau hancurin aku. Pak Jason, gimana kalau lebih baik temui Nyonya Winda? Kalian kan pernah menjadi suami istri. Keluar! Keluar sekarang juga! Gimana? Pak Jason bilang apa? Pak Jason terlalu keras kepala. Dia menolak minta maaf sama Winda. Menurutku, kalau begini terus lebih baik kita cari peluang lain saja. Betul.
Lagi pula perusahaan mana yang mau menyinggung grup Santos demi grup Logan? Menikah 10 tahun, Pak Jason gak pernah sadar kalau dia itu pewaris grup Santos. Benar. Menurutku, dia buta gak tahu permata berharga. Memang gak beruntung. Aku dengar-dengar, demi bisa bersamanya, Nyonya Winda menentang semua keluarga Santos. Bahkan kabur dari rumah. Lalu apa yang dia lakukan? Malah mencampakannya. Dia malah punya wanita simpanan. Apa dia sadar apa yang dia lakukan? Dia buta gak tahu permata berharga. Ini seperti versi nyata Melinda. Kalau menurutku, ini adalah karma. Kalau dulu dia tetap setia sama Nyonya Winda, grup Logan gak cuma berkembang pesat. Bahkan semua grup Santos akan jadi milik Jason. Benar itu. Menurutku, kenapa dia bisa jadi direktur perusahaan? Meskipun aku mati, aku gak akan pernah tunduk sama Winda. Pak Liam. Jason, kamu masih berani menemuiku? Pak Liam, kita sudah berhubungan 10 tahun. Jangan begini padaku. 10 tahun hubungan, bukannya gak ada nilainya. Kamu juga menghabiskan 10 tahun pernikahan sama Nyonya Winda. Hasilnya, kamu mencapakannya. Sekarang kamu bicara soal hubungan? Apa pantas? Pak Liam, perasaannya perasaan, bisnis ya bisnis. Jangan disangkutkan. Winda, wanita itu sudah gila. Gak peduli grup Santos, cuma mau balas dendam. Dua-duanya hancur. Dua-duanya hancur? Apa kamu pantas? Bahkan kalau grup Santos rugi, kami masih bisa menanggungnya. Tapi kamu dan perusahaanmu, tunggu saja kehancurannya. Kamu... Oke Pak Liam, katakan. Aku harus gimana biar grup Santos mau melepaskanku? Otak kamu di mana? Kamu tanya aku? Pergi! Halo? Jason, sudah 2 hari kamu gak nengok anakmu di rumah sakit. Hari ini kami pulang. Cepat jemput kami. Oke. Aku tahu. Pak Liam, karena dia masih berhayal, buatkan dia janji temu dengan Pak Wendy, Bank Kota Jataka. Nyonya, pikirkan baik-baik. Kalau perusahaan Jason bangkrut, dampaknya akan sangat besar. Gak apa-apa, aku akan ambil alih grup Logan sepenuhnya. Aku yakin Pak Wendy juga akan bersedia. Baik, aku mengerti. Jason, berita bilang Winda itu pewaris grup Santos. Dia juga pewaris tunggal. Apa itu benar? Itu benar. Kenapa kamu menyesal untuk anakmu? Orang sekaya itu, tapi malah dilepas begitu saja. Aku... Gak masalah, kamu bisa bujuk dia kembali buat jadi menantu baikmu itu. Aku akan bawa anakku pergi. Yasmin, jangan berpikir yang enggak-enggak. Aku cuma asal nanya saja. Sudahlah cukup. Kita pulang dulu. Benar, kita pulang dulu saja ya. Aku mau gendong cucuku. Jason, 3 hari sudah berlalu. Mana kontrak pengalihan sahamnya? Perusahaan hampir bangkrut. Kamu masih mau saham? Apa maksudmu? Kalian cuma tahu Winda kembali ke grup Santos. Kamu gak berpikir dia akan balas dendam? 40% material grup Logan berasal dari grup Santos. Sekarang Winda gencar menagih pembayaran. Grup Santos bukan satu-satunya pemasok material di kota Jataka. Akibat hasutannya, semua pemasok material minta pembayaran sebelum pengiriman. Semua dana perusahaan terikat pada proyek. Kalau kita nggak bisa melewati krisis ini, perusahaan akan bangkrut. Kamu masih mau saham? Mau naik kelas sosial? Mimpi saja. Seserius itu? Apa menurutmu? Saat aku pergi ke rumah sakit, pihak bank telepon menagih, minta bayar 30 juta. Kalau enggak, aset dibekukan. Selain itu, lusa sidang perceraian dimulai. Kalau kita kalah, kita harus bagi aset sekitar 30% sama dia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau kamu memohon kepadanya? Gimana pun juga, kalian pernah jadi suami istri. Dia dulu sangat patuh dan sangat mencintaimu. Memohon padanya cuma buat malu diri sendiri. Kalau wanita sudah tega, bisa lebih kejam dari pria. Apalagi dia pernah sakit hati. Lebih baik jangan berhayal. Kita harus bagaimana? Ini, bukannya dia bilang semua milikmu itu dia yang kasih? Kalau begitu temui dia saja. Katakan padanya, kamu mau bertarung secara adil. Kalau kamu kalah, kamu akan mengaku kalah. Mengakui itu semua dia yang kasih. Dan mengembalikan semua kepadanya. Tapi kalau dia yang kalah, dia gak akan dapat apapun.
Kamu mau aku kirim surat tantangan? Benar, kirim surat tantangan. Jangan berulah. Grup Material Santos nomor 3 di dunia. Grup Logan bukan tandingannya. Kamu terlalu terpaku. Surat tantangan cuma buat mengulur waktu. Kalau dia lengah, apartemen Tera pasti selesai dengan cara yang lancar. Benar. Kalau apartemen Tera bisa selesai dengan lancar, aku bisa menjalankan lagi 2 proyek lainnya. Kalau begitu, meskipun proyek dikerjakan satu-satu, pelan-pelan aku bisa lepas dari kendali grup Material Santos. Benar. Kalau kita fokus ke satu proyek, grup Santos gak bisa seenaknya. Yasmin, dulu aku terlalu meremehkanmu. Aku tahu isi hatimu sudah menyesal buat aku marah dan merasa gak puas denganku. Tapi aku gak peduli. Aku gak peduli kamu punya berapa banyak wanita di luar sana. Ibu dihormati karena anaknya. Lagi pula, dia anakku satu-satunya. Benar kan? Benar. Kalau suatu hari kamu punya keluarga lain dan gak kembali kepadaku, aku gak peduli. Ternyata, kamu yang paling kejam. Perasaan. Apa itu? Bisa dimakan, bisa dipakai belanja, atau bisa jamin aku akan hidup nyaman seumur hidupku. Sayang, kamu gak senaif itu kan? Kamu bisa masak buat ibu melahirkan kan? Aku kalau gak bisa, cepat belajar sana. Sudah sewajarnya ibu mertua merawat menantu yang baru melahirkan. Masak dan bawa ke kamarku. Yasmin, kamu! Sudah, biarkan saja. Aku akan melakukannya. Ibu, kamu gak pernah ke dapur. Dulu waktu Winda masih ada. Gak usah membahas masa lalu. Sekarang cucuku, itu yang terpenting. Kenapa dia kesini? Siapa yang tahu? Sepertinya dia sudah gak sanggup mau datang berlutut. Dia gak menghargai istri sendiri. Pala sibuk selingkuh, dia kena akibatnya. Aku mau ketemu Winda. Apa sudah ada janji? Belum. Kasih tahu dia. Aku gak akan pergi sebelum ketemu dia. Halo, Nyonya Winda. Jason mau ketemu sama Nyonya. Dia gak akan pergi sebelum ketemu Anda. Baik, aku mengerti. Ikuti aku. Nyonya, Pak Jason ada di sini. Kamu bisa pergi. Duduklah. Kamu sekarang sangat berbeda dengan dulu. Ada perlu apa? Cepat bilang, aku sangat sibuk. Winda, aku tahu, dulu aku melakukan banyak kesalahan. Kita sudah lama bersama. Apa kamu tega buat aku hancur? Tempo tagihanmu itu sudah lewat. Aku cuma melakukan sesuai kontrak. Ini masalah arus kas. Sekarang perusahaan properti mana yang gak nunda pembayaran? Ini sudah jadi kebiasaan di industri. Kamu pasti tahu kan? Aku tahu. Aku bisa kasih kesempatan ke perusahaan lain. Tapi itu gak untukmu. Kalau aku kasih kamu kesempatan, aku gak akan bisa tenang seumur hidupku. Sebenarnya kamu mau apa? Sangat sederhana. Aku mau buat kamu kembali ke 10 tahun yang lalu. Kehilangan segalanya. Kamu! Jason, apa kamu pernah berpikir kalau aku cuma wanita biasa dan kamu seorang pria yang kaya raya, apa kamu memikirkan nasibku? Kamu akan usir aku pergi jauh dan aku cuma bisa melihat kalian hidup bahagia. Sayangnya, aku bukan orang seperti itu. Winda, apa kamu pikir bisa mengendalikanku cuma karena kontrak pemasokan itu? Aku gak mengendalikanmu. Kenapa kamu menemuiku? Kamu pasti mikir, aku sukses karena uang 30 juta dari kamu dan grup Santos itu kan? Winda, tapi sekarang aku tegaskan, semuanya bukan. Aku bisa sukses. Itu semua karena kemampuan dan bakatku. Kemampuan dan bakatmu? Apa kamu berani tanding denganku tanpa batasan? Kita tanding secara adil. Kita lihat, apa aku akan kalah? Kalau aku kalah, kita cerai secepatnya. Semua hartaku jadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, kita pisah baik-baik. Kamu tetap dapat 30 juta dan villa. Itu sudah lebih dari cukup. Kenapa juga aku harus tanding sama kamu? Kamu takut? Kamu takut orang tahu kamu gak becus ya? Kalau takut orang tahu kalau kamu menggunakan grup Santos buat semena-mena? Kamu lagi memprovokasiku? Aku cuma kasih kamu kesempatan untuk membuktikan diri. Berani gak?
Bukan masalah berani atau enggak, tapi itu nggak ada gunanya. Pemenang yang menentukan semuanya. Aku nggak akan kasih kamu kesempatan. Dan juga, aku mampu atau enggak. Kenapa harus dibuktikan sama kamu? Apa kamu pantas? Kamu sudah berselingkuh. Kamu mengkhianati perasaanku 10 tahun yang lalu. Aku akan menghancurkanmu. Apartemen Tera paling lama bertahan sebulan. Kamu nggak bisa menunggu lama. Semua pemegang saham grup Logan, mereka semua nggak akan melepaskanmu. Jason, aku akan ambil alih semua grup Logan. Aku gak akan kasih kesempatan buat kamu jadi bangkit. Jason, aku akan ambil alih semua grup Logan. Aku gak akan kasih kesempatan buat kamu jadi bangkit. Winda, kamu wanita kejam. Gak punya hati. Kalau aku gak cukup kejam, gimana bisa aku lawan orang jahat yang sudah berpura-pura selama 10 tahun lamanya? Kamu! Kalau nggak ada hal lain, cepatlah pergi. Waktuku sekarang sangat berharga. Winda, apa harus seperti ini? Hati-hati, aku nggak antar kamu. Bodohnya aku kalau kasih kamu kesempatan bertingkah. Ibu? Ibu! Kamu sudah pulang? Ibu, kenapa mengerjakan ini? Bukannya dulu. Gak apa-apa, cuma mengepel lantai saja. Aku juga lagi senggang. Anggap saja sedang olahraga. Gak apa-apa. Yasmin, kenapa kamu suruh ibu melakukan itu? Dulu kamu yang melakukan pekerjaan rumah ini kan? Pertama, aku habis melahirkan. Gak boleh kelelahan. Kedua, harus ada orang yang mengerjakannya. Kalau kamu kasihan padanya, pekerjakan saja pembantu. Jangan membentakku. Iya. Aku sendiri yang mau. Waktu senggangku juga gak berguna. Ibu! Kamu gimana dengan Winda? Dia sama sekali gak mempan. Winda, dia memang gak biasa. Selama ini jadi ibu rumah tangga di sisimu. Ternyata itu sia-sia. Apa gunanya bilang begini sekarang? Bank menagih pembayaran, pasokan juga dihentikan, dan sebentar lagi sidang perceraian. Sekarang harus gimana? Aku punya ide. Ide apa? Kamu berlutut minta maaf ke Winda di hadapan semua orang. Semakin kaya, semakin besar pula gengsinya. Kamu tekan moral dia. Dia gak akan diam begitu saja. Nggak bisa. Kamu gila ya? Kamu suruh ibuku berlutut minta maaf? Cuma berlutut saja. Itu bisa buat grup Logan bangkit kembali. Apa itu sulit? Baiklah. Aku akan pergi. Ibu! Ibu! Kamu sangat kejam. Berhentilah bersikap mulia di sini. Kalau kamu gak mau ibumu pergi, kamu sudah menahannya dari tadi. Winda. Ya, ibu mertuamu yang jahat sudah datang. Jason baru saja pergi. Sekarang kamu. Kalian bergantian ya. Tapi keputusanku sama sekali gak akan berubah. Winda, jangan salah paham. Aku datang bukan untuk memohon. Lalu buat apa kemari? Ini idenya Yasmin. Dia mau aku berlutut di depan banyak orang, memaksa kamu kasih Jason kesempatan. Tapi aku gak akan melakukannya. Hari ini aku kesini cuma mau bilang sesuatu kepadamu. Maaf. Maafkan aku. Sebenarnya apa maumu? Aku sudah mengatakannya. Hatiku jauh lebih lega sekarang. Winda, selama ini kamu yang sudah merawat keluarga kami. Aku dan juga Jason sama sekali gak punya hati. Kami sudah mengecewakanmu. Yasmin yang dulu terlihat lembut dan sangat manis. Tapi siapa sangka sekarang dia sangat kejam. Hatinya lebih jahat dari siapapun. Ini mungkin karma untukku.
aku. Ternyata dia dapat masalah sekarang sama menantu barunya. Pantas saja sikapnya jadi berubah 180 derajat dengan sangat cepat. Winda, aku tulus minta maaf. Itu semua murni perbuatanku. Kamu nyonya dari keluarga kaya raya yang sangat dimanja. Tapi kamu rela turun derajat cuma buat merawatku dan juga Jason. Kami berdua gak bernasib baik. Kalau kamu gak memaafkan kami, aku bisa memahaminya. Aku juga gak akan memaksamu. Semua adalah salahku. Aku seharusnya dapat hukuman. Aku kesini hari ini cuma mau lihat kamu untuk terakhir kalinya. Kamu kasihan? Daripada Jason, seenggaknya dia bersikap tulus. Tapi aku gak akan berhenti. Ibu, kamu sudah pulang? Gimana? Gak berguna! Kenapa gak menangis buat keributan saja? Mana sikap sombongmu yang suka merendahkannya? Yasmin! Waktu Winda masih di sini, dia bahkan gak berani menyentuh ibuku satu jari pun. Berhenti membahas dia di depanku. Jangan lupa, dulu kamu yang usir dia. Cuma karena gagal di langkah terakhir, kamu terjebak di posisi tersulit. Itu karena kamu menggodaku. Berhentilah menyalahkanku sekarang. Kalau kamu gak punya niat, apa aku bisa naik ke ranjangmu? Kalau kamu gak mau, mana mungkin aku bisa hamil anakmu? Hah, Jason, jangan sok suci. Kamu sendiri gak setia. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu... Pukul saja! Kalau kamu berani pukul aku akan bawa anakku pergi jauh. Kamu gak akan pernah melihatnya. Gak percaya? Kamu coba saja. Jason, sudah cukup. Ibu gak apa-apa. Ibu! Sudah. Jangan bertengkar lagi. Aku mau lihat cucuku. Jason, jangan pura-pura menjadi anak yang baik. Kamu di sini yang paling munafik. Yasmin, kenapa kamu jadi berubah? Aku gak berubah. Sudahlah, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Karena dia nggak goyah sama sekali. Kita bawa ke pengadilan. Kita sudah memindahkan sebagian asetnya secara diam-diam. Setengah hartamu harus dibagi dengannya. Kamu anggap enteng semua ini? Terus? Kalau terus begini, kita nggak dapat untung sama sekali. Biarkan dia puas. Kita bayar saja. Biar selesai. Sepertinya sekarang kita nggak ada pilihan. Tapi nanti, kamu harus kasih 200 juta di akunku. Gak mau, itu uang tabungan di hidupku. Gak boleh ada yang sentuh sama sekali. Kamu! Bukannya kamu punya 3 proyek yang lagi berjalan, kan? Jual saja 2. Buat melindungi proyek apartemen Tera. Grup Santos gak akan bisa menekan kita. Penggugat Winda, tergugat Jason. Kasus sengketa perceraian dibuka. Pihak penggugat, silakan sampaikan tuntutan kalian. Pihak penggugat, silakan sampaikan tuntutan. Yang mulia, klienku Nyonya Winda mengajukan tuntutan pada hari ini. Yang pertama, tergugat berselingkuh dan memiliki anak di luar nikah. Mohon pengadilan menyetujui perceraian ini. Yang kedua, kami meminta pembagian semua harta Gonogini sesuai aturan hukum. Pihak tergugat, apa pendapatmu dengan permintaan pihak penggugat? Yang mulia, klienku, Pak Jason, dan Nyonya Winda sudah lama nggak harmonis dalam pernikahan. Karena itu, klienku setuju untuk bercerai. Dan sebagai penghormatan pernikahan mereka, klienku siapkan 30 juta untuk ganti rugi. Lalu, villa yang dulu mereka tempati bersama akan jadi milik penggugat. Pihak penggugat, apa ada tanggapan? Yang mulia, ganti rugi dari pihak tergugat tidak masuk akal. Klienku, Nyonya Winda, selama masa pernikahan punya kontribusi yang sangat penting dalam pendirian dan juga pengembangan perusahaan properti Logan, termasuk penyediaan dana 3 miliar untuk modal usaha, 3 juta untuk modal usaha penyusunan dokumen dan juga penawaran pada saat itu. Memakai koneksinya buat dapat klien besar yang pertama. Ini adalah bukti transfer bank sebelumnya 3 juta dari rekeningnya Winda sendiri ditransfer ke rekening atas nama Jason 10 tahun yang lalu dan juga tanggal 17 Maret.
Ini dokumen penting proyek pertama properti Logan. Tanggal cetak juga ada di atasnya. Pada jam 2:43 pagi. Akun masuknya dari laptop pribadi milik Winda sendiri. Ini surat bisnis dari klien besar yang pertama. Properti Logan, Harles Konstruksi, pihak perujuk, atas nama Winda. Kesimpulannya, klienku menuntut pembagian semua aset, termasuk dengan pembagian saham. Yang mulia, materi ini cuma bisa mewakili kalau selama periode pengembangan penggugat kasih semua bantuan sesuai kemampuannya. Ini sikap saling membantu yang lumrah antara suami istri. Aku belum selesai. Kamu, Ini adalah data transfer aset pribadi dari grup milik Pak Jason melalui 2 perusahaan kepulauan Cayman, grup Kai Haven dan perusahaan internasional Logan. Selama 3 tahun ini, aset yang ditransfer totalnya 320 miliar, diantaranya 210 miliar ditransfer ke akun pribadi wanita pihak ketiga, Nona Yasmin. Pak Jason, apa ini benar? Apa kamu benar-benar mentransfer aset? Ini sangat gak menguntungkan bagimu. Kenapa kamu gak kasih tahu aku sebelumnya? Selain itu, Pak Jason juga dan juga Nona Yasmin mempertahankan hubungan yang gak pantas selama 3 tahun. Nona Yasmin melahirkan bayi laki-laki dan bagi terdakwa pada bulan ini. Apa terdakwa keberatan dengan hal ini? Yang mulia, aku perlu memeriksa keaslian dari materi ini. Dengan banyaknya bukti, kami perlu memeriksanya satu persatu. Semua materi sumbernya legal. Catatan transfer dikeluarkan oleh bank dan dicap dengan stempel resmi. Data perusahaan luar negeri juga disediakan oleh lembaga yang berwenang dan dibubuhi stempel resmi. Selain itu, tes DNA dilakukan oleh rumah sakit kelas A yang punya keabsahan hukum yang kuat. Ini cuma cerita dari sisimu saja. Yang mulia, pihak kami masih meminta untuk memeriksa keasliannya. Kalau terdakwa mau memeriksa bisa saja, tapi pihak kami secara bersamaan akan mengajukan permohonan pengembalian properti, meminta pengadilan untuk membekukan semua rekening dan juga properti terkait atas nama Pak Jason dan juga Nona Yasmin untuk mencegah terdakwa memindahkan harta perkawinan lebih lanjut selama proses persidangan berlangsung. Gak bisa. Kalau aset dibekukan, perusahaanku akan bangkrut. Gak bisa. Kalau aset dibekukan, perusahaanku akan bangkrut. Keberatan ditolak. Ferdi, cepat pikirkan jalan keluar. Kamu mau aku mencari jalan apa? Diam. Mengingat bukti-bukti yang dikasih penggugat, pada awalnya terlihat kalau memang ada fakta pengalihan aset dan jumlah yang ditransfer sangat besar sehingga menimbulkan risiko transfer aset lebih lanjut. Aplikasi mempertahankan properti disetujui. Winda, berapa banyak yang kamu mau? Sebutkan harganya. Aku sudah bilang, aku mau memukulmu kembali 10 tahun yang lalu. Kalau kamu mendorongku seperti ini, kamu bahkan gak akan mendapatkan uang dari grup Logan dan kita berdua akan sama-sama hancur. Sekalipun aku gak dapat 1 sen pun, aku juga mau mengeluarkan amarah ini. Apalagi grup Logan bangkrut atau enggak, itu terserah aku. Winda yang memutuskan. 50 miliar. 50 miliar ditambah pila itu. Apa itu cukup? Itu gak cukup. 100 miliar. Winda, 100 miliar. Apa itu cukup buatmu sekarang? Kamu menghabiskan lebih dari 200 miliar hanya untuk Yasmin. Kamu pikir kamu bisa mengusirku dengan 100 miliar? Selain itu, apa aku kekurangan 100 miliar itu? Yang aku mau, semua yang kamu punya. Winda, kamu benar-benar gila. Kamu wanita gila. Winda, kamu perlu tahu, kalau dalam daftar pemegang saham grup Logan, gak ada namamu sama sekali. Sekalipun pengadilan memenangkan kamu, paling-paling kamu cuma akan mendapat bagian setengah dari harta perkawinan. Perusahaan itu milikku, dan gak ada yang bisa mengambilnya. Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja. Pak Jason, aku tahu kamu gak mau menerima ini dan ingin memperjuangkan harga dirimu. Kita gak boleh berlarut-larut. Akui kekalahan. Sidang pengadilan kedua akan makan waktu paling enggak setengah bulan. Mereka bisa menunda sepenuhnya selama 1 atau 2 bulan atau bahkan lebih lama. Pada saat itu, grup Logan akan hancur. Jason berkata benar. Saham perusahaan bukan atas namamu. Itu sangat sulit untuk mengambil alih perusahaan. Sekalipun pengadilan kasih kamu sebagian darinya, kamu masih belum bisa mengendalikan perusahaan, apalagi mengusirnya dari direksi. Sebenarnya, itu nggak terlalu merepotkan.
Halo Pak Chandra, kerjasama yang kita bicarakan terakhir kali, apa bisa dibahas secara detail sekarang? Winda, aku sudah menunggu panggilan telepon ini selama 3 hari. Kalau begitu ayo cari tempat untuk minum teh sekarang. Baik, aku akan menyiapkan teh terbaik untukmu. Paman Justin ini pendiri grup Libra, Justin Chandra, teman masa kecil ayahku. 2 tahun lalu, waktu Jason butuh investasi, dia beli 12% saham. 12%? Ditambah 17% yang dimiliki atas nama Malvin. Totalnya jadi 29% atas nama Jason. Dia harus kasih aku paling enggak setengahnya. Lalu rasio kepemilikan saham itu akan bertambah, akan melebihi 50%. Jadi hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan sejak awal. Dia sama sekali nggak menyadarinya. Hebat! Dia tahu tentang 200 miliar itu. Bukannya kamu bilang kamu sangat berhati-hati. Bukannya kamu bilang itu sangat mudah. Tapi sekarang dia tahu. Sudah kubilang, 200 miliar itu jaring pengamanku. Bahkan kalau kamu kehilangan segalanya di masa depan, aku masih harus bergantung sama uang itu selama sisa hidupku. Bilang itu sama hakim pengadilan. Sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau gimana lagi? Kasih dia. Apapun yang dia mau. Aku cuma mau menyelamatkan grup Logan sekarang. Bahkan kalau aku kasih setengah bagiannya, pihak Melvin masih memegang sebagian saham atas namaku. Ditambahkan semuanya, aku masih pemegang saham terbesar. Perusahaan itu akan tetap jadi milikku. Aku nggak percaya kalau Winda, pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, cuma akan duduk santai dan lihat grup Logan bangkrut seperti ini. Baiklah, kamu bisa kasih bagiannya. Tapi untuk uangku, jangan berpikir untuk menyentuh 1 sen pun juga. Selain saham, kamu harus kasih uang tunai juga. Aku gak punya uang cukup. Apa hubungannya denganku? Sudah kubilang, 200 miliar itu jaring pengamanku. Itu milikku. Bilang itu sekali lagi. Memang kenapa kalau aku bilang sekali lagi? Keadaan seperti ini, kamu masih mau cuci tangan? Bukan urusanmu? Hah? Jason, apa yang kamu lakukan? Lepaskan, cepat, lepaskan. Apa kalian berdua gak bisa membicarakan semuanya ini baik-baik? Ibu, jangan ikut campur. Transfer uangnya sekarang. Aku akan menegosiasi perjanjian dengannya. Dengan begitu, perusahaan masih bisa diselamatkan. Dan kamu bisa terus berperan sebagai wanita kaya. Kalau enggak, kamu juga nggak akan dapat 1 sen pun. Kalau perusahaan hilang, aku juga nggak mau hidup lagi. Kalau kamu nggak transfer uangnya hari ini, kita semua akan mati sama-sama. Lepaskan aku. Aku akan kasih. Cepat transfer uangnya sekarang. Sudah ditransfer. Kamu selalu menolak jalan keluar yang mudah. Aset atas namaku, aku bisa kasih kamu setengahnya. Juga di tanganku 61% saham. Aku bisa kasih kamu setengahnya juga. Kalau nggak ada keberatan, silakan tanda tangani perjanjian pembagian properti ini. Kenapa kamu begitu kooperatif sekali hari ini? Grup Logan nggak boleh membuang waktu. Apa kamu puas dengan jawaban ini? Tapi aku belum cukup senang-senang. Winda, jangan keterlaluan. Aku sudah mengalah sangat banyak. Pak Jason, kamu benar-benar bersikap keras buat seorang yang minta bantuan. Kamu, Nona Winda, meskipun pengadilan mengeluarkan keputusan, itu nggak akan lebih dari hasil ini. Kalau grup Logan bangkrut, ini semua apa artinya buatmu? Benar gak? Kontraknya nggak ada masalah. Baiklah kalau begitu. Sekarang bisa nggak kamu mencabut pemblokiran di grup Logan? Pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai dulu, maka akan dicabut setelah perceraian. Sekarang aku pemegang saham utama dari grup Logan. Aku nggak akan membuat kesepakatan yang merugikan. Baik. Apa kita benar-benar lepaskannya? Gimana mungkin? Sudah kubilang, aku akan membuatnya kehilangan semuanya. Winda, sudah lama sekali aku gak melihatmu tersenyum bahagia seperti ini. Aku bercerai, tentu saja aku bahagia. Aku akhirnya bebas. Apa kamu gak mengenang masa lalu kita? Waktu aku memikirkan masa laluku, aku cuma merasa kalau aku sangat bodoh. 10 tahun cinta yang tulus itu, aku menyanyiakannya demi seekor anjing. Karena aku sekarang adalah pemegang saham grup Logan, kasih tahu semua orang untuk mengadakan rapat pemegang saham mulai besok. Aku punya pengumuman yang sangat penting.
Semuanya, izinkan aku memperkenalkan orang di sebelahku, pemegang saham terbesar kedua di grup Logan, Winda Santos, pemegang 30% saham perusahaan. Semuanya, sambut dia. Terima kasih atas sambutannya. Sebagai pemegang saham utama grup Logan, aku kebetulan punya usulan yang sangat bagus. Aku mengusulkan mencopot Jason dari posisi pemimpin dan memecatnya dari Dewan Direksi. Winda, apa kamu gila? Silahkan acungkan tangan. Winda, meskipun bagian saham kita sama, aku sudah mengelola grup Logan selama bertahun-tahun. Kamu baru saja datang dan mau mengusirku? Bukannya itu terlalu menghayal? Melvin, apa maksudmu dengan ini? Kamu sepupuku. Semua saham di tanganmu dipegang atas namaku. Kamu benar-benar mengkhianatiku? Kak, perusahaan awalnya dibangun dengan bantuan kakak ipar. Enggak, dengan bantuan grup Santos, kakak ipar. Cuma dengan menyerahkannya pada Kak Winda, perusahaan bisa berkembang dengan baik. Memang benar begitu. Tuan Justin, apa yang Winda kasih padamu? Pak Jason, dulu waktu perusahaanmu sedang cari investasi, alasanku membeli sahammu itu karena untuk menghormati Winda. Kalau nggak ada Winda, apa menurutmu aku akan melihat perusahaanmu dan berinvestasi? Kamu tentu saja, bisnis itu bisnis. Kepentingan perusahaan di atas segalanya. Masalah pribadimu sangat mempengaruhi harga saham dan reputasi perusahaan. Sebagai pemegang saham, aku harus bertanggung jawab atas investasiku sendiri. Pemilihan suara memutuskan, mulai hari ini, grup Logan secara resmi berganti nama menjadi grup Santos. Kamu mau mengambil alih grup Logan? Kamu mau mengambil alih grup Logan? Salah, sampai saat ini juga grup Logan sudah nggak ada lagi. Aku akan menyewa agen profesional untuk melakukan restrukturisasi aset. Kamu masih mau mencairkan sahamku? Apa kamu keberatan? Kamu bisa mempertahankannya. Baik, Winda. Anggap kamu kejam. Kamu menang. Grup Logan jadi milikmu. Direktur Winda, tentang saham atas namaku. Dari 17% di tanganmu, 2%-nya akan menjadi bagian pribadimu. 5% lainnya akan diserahkan Pak Jidan atas namaku. Sisanya dikasih kepadaku. Terima kasih, Direktur Winda. Rapat selesai. Menyimpannya cuma akan makan tempat saja. Sayang, kamu sudah pulang. Sekarang kamu sudah bercerai kan? Kita akhirnya bisa menikah. Sebelum punya anak, dia biasanya pura-pura begitu polos. Ada apa, sayang? Sayang, kita harus kasih anak kita sebuah keluarga yang utuh, bukan? Demi anak itu, kita bisa menikah. Tapi sahamku gak akan dialihkan padamu. Semua asetku akan tetap jadi harta pranikah. Gak bisa, kamu harus kasih aku setengah dari sahammu. Itu yang kamu janjikan pada aku, bukan? Beraninya kamu bilang begitu. Itu semua karena kamu. Aku dikeluarkan oleh Dewan Direksi. Sekarang grup Logan jadi punya Winda. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku dikeluarkan oleh Dewan Direksi. Sekarang, grup Logan resmi berganti nama jadi grup Santos. Gimana mungkin bisa begini? Bukannya itu semua karenamu? Sekarang grup Logan sudah nggak ada. Sahamku akan dicairkan paling enggak lebih dari setengahnya. Kamu yang gak bisa mengendalikan tubuhmu. Sekarang kamu menyalahkan aku yang cuma seorang wanita. Aku gak peduli. Kamu janji kepadaku. Bahkan kalau kamu cuma punya sisa 10% saham, kamu masih harus kasih aku 5%. Aku akan pergi bersama anakku tanpa ahli waris. Kamu berani? Lihat saja aku berani apa enggak. Kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Apa kalian tidak takut mengganggu anak kalian berdua? Ayo, dasar. Awas! Jangan sentuh anakku. Ibu, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Yasmin, berani kamu mendorong ibuku? Aku cuma tanya padamu, sahamnya kamu kasih apa enggak? Yasmin,
Bukannya kamu selalu suka perhitungan? Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk bertemu dengan anak itu lagi. Kembalikan anakku! Kembalikan anakku! Jason! Berani bawa anakku pergi? Aku akan melompat dari sini sekarang juga. Yasmin! Jangan melakukan hal yang ceroboh. Kita bisa bicarakan semuanya. Jason! Kembalikan anak itu kepadaku. Dan kasih aku sahamnya. Sesuai apa yang kamu janjikan kepadaku. Lompat saja kalau mau. Anakku pasti nggak akan aku serahkan padamu. Menyerah saja pada ide itu. Nah, kamu ini. Ibu, dia cuma menakuti kita. Wanita penuh perhitungan seperti dia gak akan pernah melompat. Ayo pergi. Yasmin! 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 Yasmin, jangan bengong saja. Cepat panggil ambulan. Kakek, ini rencana penggabungan untuk grup Santos dan juga grup Logan. Hal-hal seperti ini kamu tangani sendiri saja. Kakek, Orang tuamu meninggal lebih awal dan kakek semakin tua. Kamu satu-satunya garis keturunan keluarga Santos. Tanggung jawab ini dimaksudkan untuk kamu jalankan. kakek, aku gak akan mengecewakanmu. Aku yakin grup Santos akan lebih baik di tanganmu. Dokter, gimana dia? Tulang belakang pasien rusak parah. Meskipun nyawanya selamat, kemungkinan besar dia akan menderita cacat seumur hidup. Gimana bisa begini? Kenapa bisa begini? Keluarga yang baik-baik saja. Gimana bisa tiba-tiba jadi seperti ini? Karma. Ini semua karma. Karma. Ini semua karma. Kamu tenang saja. Selama sisa hidupku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Winda, aku cinta kamu. Aku akan kasih kamu seluruh dunia. Winda, selama beberapa tahun ini, apa yang sudah aku lakukan? Aku benar-benar salah. Suamiku, kamu sudah pulang? Maafkan aku, Winda. Kita nggak bisa kembali. Yasmin jatuh dari atap balkon. Lalu gimana keadaannya sekarang? Tulang belakangnya terluka. Kata dokter, dia kemungkinan besar akan lumpuh seumur hidup. Hampir gak ada peluang untuk pulih. Kalau kamu tanya aku, ini karma. Itulah yang dia dapatkan dengan jadi orang ketiga. Tahu rasa? Kamu boleh keluar. Baik, Direktur Winda. Kak? Kak? Kenapa kamu gak di rumah sakit menemani pengantin mudamu itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Winda, aku tahu aku gak punya hak minta maaf padamu. Tapi aku mohon satu hal padamu. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Katakan, meskipun aku mungkin gak setuju. Beli semua saham yang ada di tanganku. Berapa harganya? 3 miliar. Kak, apa kamu sudah gila? 30% saham sudah cukup bagimu untuk hidup tanpa rasa khawatir. Saat ini Yasmin masih terbaring di rumah sakit. Dan anak itu masih membutuhkan kamu untuk membesarkannya. 3 miliar. 3 miliar. Yang aku kasih padamu sebagai modal awal saat itu juga. Apa kamu sekarang mau menebus semua kesalahanmu? Atau apa kamu mau mengambil 3 miliar ini untuk kembali berbisnis kalau semua yang kamu capai diperoleh lewat kerja kerasmu sendiri? Kak, jangan impulsif. Baiklah, 3 miliar. Aku akan mengambilnya. Anakku, kasih anak itu padaku. Yasmin, kamu gak bisa gerak sekarang. Sembuh dulu. Aku mau dia sekarang. Itu adalah anakku. Apa hak keluarga Logan merebut anakku? Kalian semua sekelompok penipu. Jason, kamu penipu.
Ribut apa lagi? Kamu bahkan nggak bisa gerak. Kalau anak itu dikasih padamu, kamu bisa menjaganya. Kasih aku sahamnya. Kamu janji kasih aku 30% saham. Dan aku jadi seperti ini. Bukannya itu semua karena ulahmu? Sahamnya sudah nggak ada. Kamu bilang apa? Aku menjual sahamnya. Menjualnya? Coba tebak berapa harganya. Aku nggak mau menebak-nebak. Aku nggak peduli berapa kamu menjualnya. Kasih aku uangnya. 3 miliar. 3 miliar? 30% saham di grup Logan. Dan kamu cuma menjualnya seharga 3 miliar. Apa kamu sudah gila? Bukannya kamu berusaha keras menikah denganku dan menjadi Nyonya Logan? Setelah kamu dipulangkan, kita akan menikah. Aku akan membiarkanmu jadi Nyonya Logan yang sah selama sisa hidupmu. Enggak, aku nggak mau. Semua sudah menjadi seperti ini. Benar dan salah gak lagi penting. Jangan khawatir, bahkan kalau kamu lumpuh, aku gak akan meninggalkanmu. Aku akan menjagamu dengan baik selama sisa hidupku. Selama sisa hidup kita, mari kita menyiksa satu sama lain. Enggak, aku nggak mau menikah denganmu. Pergi jauh, menjauhlah dariku. Bahkan kalau aku mati, aku nggak akan membiarkanmu merawatku. Nak, Bu, 10 tahun yang lalu, Winda kasih aku modal awal 3 miliar. Sekarang, aku menjual saham perusahaan seharga 3 miliar. Ini hutangku padanya. Aku sudah mengeluarkan pernyataan dan pengumuman. Gak ada gunanya membujukku sekarang. lebih baik begini saja. Paling enggak kita impas sekarang. Winda lagi. Kenapa? Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Bilang padanya, kembalikan uang itu padaku! Silakan buat keributan sesukamu. Lagi pula, kamu gak bisa bergerak sekarang. Setelah kamu membuat cukup banyak keributan dan menjadi lelah, kamu akan tenang. Di bawah restrukturisasiku, grup Logan sudah kembali beroperasi. Apartemen Tera dilakukan sesuai jadwal. Teluk Serkan juga terjual habis pada hari peluncuran. Dengan penjualan mencapai 1 triliun, penyatuan bisnis grup material Santos dan juga grup Logan sudah selesai. Kedua perusahaan sudah membentuk lingkaran tertutup hulu dan juga hilir. Di mana Winda? Bilang padanya untuk keluar dan menemuiku. Kalau kamu terus menimbulkan masalah, jangan salahkan aku karena mengusirmu dari sini. Setelah semua yang sudah kamu lakukan, gimana bisa kamu masih berani mencari Direktur Winda? Saham dan uangku sudah habis semua. Kenapa aku peduli dengan rasa malu? Bilang sama Winda untuk keluar dan menemuiku. Apa yang terjadi? Kamu wanita jahat. Kembalikan uang dan juga sahamku. Itu semua adalah milikku. Itu milik anakku. 3 miliar. Kamu mengambil 30% saham milik Jason. Cuma dengan 3 miliar. Kamu benar-benar gak punya hati. Aku akan kasih tahu hal ini pada semua orang. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Kalian, temukan influencer terbaik untuknya. Mulai siaran langsung untuknya. Kamu gak boleh pergi. Oh iya. Kamu, bantu dia injak remnya. Biarkan dia bicara sepuasnya secara online. Kamu! Wanita itu, Winda, mengandalkan kekayaan dan kekuasaannya. Cuma dengan 3 miliar, mengambil 30% saham grup Logan milikku. Dia bukan manusia. Keterlaluan, mengambil 30% saham dari grup Logan. Cuma dengan 3 miliar, benar-benar kapitalis yang berhati hitam. Kalian mungkin belum tahu, dia orang yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Winda dulu kasih Jason 3 miliar untuk mulai bisnisnya. Dia hampir dibuat cerai tanpa harta sama Jason dan simpanannya ini. Berarti, berita dari orang dalam bilang, Direktur Winda nggak mengambilnya. Jason menjualnya sendiri, dan bahkan mengesahkannya. Kalian omong kosong. Itu semua dipaksa oleh Winda. Benar-benar gak tahu malu sama sekali ya. Dan tetap berpura-pura benar. Tutup mulutmu. Aku melahirkan seorang putra. Uang dan saham itu seharusnya menjadi milikku. Hak apa yang dimiliki Jason? Aku rasa dia kerjasama dengan Winda untuk menipuku. Masih mau buat masalah? Apa Winda wanita jahat itu? Suruh kamu datang dan membawa aku pergi dari sini. Gak akan pernah. Bahkan kalau aku mati hari ini, aku akan mendapatkan kembali sahamnya. Karena kamu gak mau pergi. Kalau begitu jangan pergi. Gak peduli berapa lama kamu membuat keributan di sini. Aku akan tetap di sini dan menemanimu. Lanjutkan. Tenang saja. Aku gak akan mengganggumu. Lanjutkan. Jason membawa Yasmin meninggalkan kota Jataka. Aku dengar waktu Yasmin pergi, dia mengutuk Jason, mengutuk ibunya,
dan juga mengutukku. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku dengar dari Melvin kalau Yasmin dan Jason menyiksa satu sama lain di usia 30-an. Mereka kelihatan berusia 60-an. Tapi semua ini gak ada hubungannya lagi denganku. Seiring bertambahnya usia kakek, aku meluangkan waktu. Setiap hari, aku menemaninya. Membiarkan dia menikmati kebahagiaan keluarga. Winda, mumpung kamu masih muda, segera cari pasangan yang cocok. Kakek menyuruhku mencari pasangan yang cocok saat aku masih muda. Kakek, hari ini masakan Bibi dibuat dengan sangat lezat. Kakek juga gak pernah mengungkitnya lagi. Mari kita sambut pimpinan kita, Winda Santos, untuk menyampaikan pidatonya. Saat ini kamu punya 3 perusahaan terdaftar atas namamu. Peringkat 5 di daftar pemimpin bisnis wanita versi Forbes China. Boleh aku bertanya, apa rahasia kesuksesanmu? Pilih jalan yang benar, menjauh dari orang yang salah. Apa yang terjadi di masa lalu, jangan pernah melihat ke belakang. Direktur Winda, melihat kembali karir bisnismu itu, siapa orang yang paling berjasa untukmu? Seorang pensiunan pengemudi tua, seorang sopir. Pada hari dia pensiun, dia kasih tahu sebuah rahasia. Rahasia itu yang mengubah hidupku. Sejak saat itu, hal itu membuat aku keluar dari lumpur dan membersihkan diriku. Jadi, aku bisa berdiri di sini hari ini. Direktur Winda, apa rencanamu selanjutnya? Tujuan Grup Santos untuk 5 tahun ke depan mencapai 100 triliun. Beberapa orang melewati hidupmu cuma untuk membantumu agar bertumbuh. Beberapa rasa sakit setelah ditanggung akan menjadi pelindung terkuatmu di persimpangan berikutnya. Semoga semua orang menjadi versi dari mereka yang lebih cerah.